kena gigitan ular berbisa, langkah apa sih Bang yang pertama harus kita lakuin nih sebagai korban misalnya? Mungkin di sini bisa disampaikan sebagai ilmu kita nih kalau terjadi sesuatu hal yang digigitkan. Iya, jadi gini ya, buat bapak atau ibu biasanya kan di sini nih kalau saya lihat masih banyak sekali lahan-lahan kosong. Lahan kosong benar. Iya, lahan kosong. Hanya dari situ. Potensinya banyak sekali jenis-jenis ular yang memang berbahaya ya. Itu. Seandainya ada warga ya kena gigitan ular berbisa, contohnya ambil kobra. Ya, contoh. Itu sebenarnya hal yang pertama kita nggak boleh panik. Pertama itu nggak panik. Iya. Pertama nggak panik berarti. Nggak boleh panik. Ya, golden time-nya sebenarnya 20 menit. Oh gitu. Golden time-nya 20 menit. Apa yang kita lakukan yaitu imobilisasi. Imobilisasi. Iya. Tadi mana? Saya minta tolong teman-teman. Oke. Nah, ini kita berikan contohnya untuk imob. Ya, oke. Coba siapa? Nah, jadi imobilisasi ini fungsinya itu mencegah si bisa ular itu menyebar. Iya. Jadi imobilisasi itu seperti orang patah tulang. Kayak digip gitu Bang? Apa iya, digip atau menggunakan bahan yang kaku. Bahan yang kaku seperti bisa kayu bisa. Nah, intinya bahan yang kaku. Yang jelas 5 sendi ini tidak bergerak. 5 sendi. Iya, 5 sendi itu dari 1, 2, 3 orang yang kegigit ular yang berbisa itu nggak perlu sebenarnya ya, nggak perlu dapat suntikan serum anti bisa. Oh, nggak perlu berarti? Iya, selama tadi penanganan di awalnya benar. Yang itu dua golden time-nya itu. Iya, 20 golden time ya waktunya itu. Nah, seperti ini. Tolong dibantu, oke. Mana teman-teman buat imobnya? Siapa? Aldi atau tolong Al? Ini nggak apa-apa Bang, dipatok ular dulu kan Bang ya? Nah, ini contoh dari mobilisasi. Supaya gampang demonya kan gitu. Ini ada seandainya tangan. Ya, seandainya tangan yang kena. Oke. Ya, ini korbannya. Jadi si korban ini kita tidurkan ya. Oh, berarti posisinya tidak relax, tidak panik. Nah, iya. Misalnya digigitnya kalau ini di tangan ya, di tangan. Nah, lakukan imobilisasi seperti ini. Ini hasil riset WHO. Bukan kata saya. Oh, bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Ini dari WHO. Ini yang kita ketahui adalah WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia ya. Badan Kesehatan Dunia. Betul. Nah, seperti ini. Dan ikatannya pun tidak boleh kendor. Nggak boleh kendor. Terus tidak boleh terlalu kencang. Oke. Nah, kenapa tidak boleh terlalu kencang? Resikonya nanti akan nekrosis. Nah, apa itu nekrosis? Nekrosis itu pembusukan. Oke. Ya, pembusukan. Jadi nanti ketika pembusukan itu jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita di sekitar gigitan itu akan membusuk. Kalau terlalu kencang. Betul. Berarti sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Ya kayak peti perak. Ya betul. Nah, nih udah lihat belum adik-adik? Ibu-ibu, kakak-kakak udah lihat ya? Ini kalau yang digigitnya tangan Bu ya. Jadi kalau digigitnya di kaki jangan dibeginin juga. Di kakinya berarti posisinya ya. Kayak gitu. Jadi seperti ini. Nah, si korbannya pun ditaruh dimiringkan. Posisinya? Posisinya dimiringkan. Kenapa? Nggak boleh celentang. Nah, biasanya ketika orang kegigit ular, ular yang berbisa itu, dia akan menjadi terjadi reaksi ya. Nah, antara ketika racun masuk, tubuh kita bereaksi. Nah, kita akan muntah. Biasanya muntah ya. Iya, itu penolakan tubuh. Iya, imun kita berarti ya. Betul. Nah, makanya si korban ini harus dimiringkan. Jangan sampai nanti kalau muntah ketelan lagi. Kan nggak enak. Benar. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini lalu dibawa ke rumah sakit. Oke. Ketika di rumah sakit itu waktu kita
2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Itu masa observasi. Kalau memangnya kita tidak alergi obat, nah baru diberikan Obat berarti. obat. Ya, itu pun dicek lagi mata kita sampai di mana. Ketika nanti mata kita sudah mulai rabun, ya, terus kita mulai sesak napas. Nah itu yang disebut masa sistemik, seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya, efek yang tadi seperti itu, kita tidak perlu diberikan sabu. Itu Intinya ketika penanganan awalnya benar, mudah-mudahan dampaknya juga nggak terlalu parah ya Bang ya. betul sekali. Ya yang penting pertolongan pertama, golden time-nya 20 menit. Oke, golden time. Itu. Gini Bang, mungkin kita kan awam ya. Saya mewakili masyarakat di sini, adik-adik dan teman-teman Karang Taruna. Sebenarnya ciri-ciri yang paling bisa kita nih kaum awam ini, kalau bedanya ular berbisa sama yang bisanya rendah itu dari bentuknya itu apa Bang? Kadang-kadang kan kita di kebun ini nggak tahu nih. Kita ada yang katanya bilang oh ini nih bisanya nggak terlalu ini nih, jadi banyak anak-anak main atau kayak gimana? Mungkin beda secara fisiknya atau apanya Bang? Jadi gini, kalau untuk jenis ular ya, secara visual itu memang agak sulit kalau kita tidak bisa lihat ularnya langsung. Oke, nah Ya, di sini kebetulan ularnya ada ya. Di sana kita ada display, nanti bapak, ibu atau adik-adik lihat. Nanti ada kakak-kakak di sana yang bisa menjelaskan. Ya. Inilah jenis ular yang berbisa. Yang jelas, ciri-ciri ular berbisa itu biasanya gerakannya lambat. Justru gerakannya lambat ya. Oh. Kenapa gerakannya lambat? Karena dia punya senjata untuk membunuh. Oke. Seperti itu. Santuy ya. Iya, santuy. Iya, seperti itu. Nah, tipsnya ya buat bapak ibu ya, ketika nanti ketemu ular, lakukan stop. 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 S-nya itu silent. Silent. Berarti diam ya. Diam, betul. Silent. Terus ST. T-nya thinking. Thinking, kita berpikir. Berpikir nih. Ini jenis ularnya berbisa atau tidak. Oke. Terus kita berpikir, yang kedua kita mau lakukan apa? Itu yang kedua. Terus STO, O-nya observasi. Iya, kita lihat di sekitar kita. Di lingkungan yang apa yang di sekitar kita. Iya, di sekitar kita. Kalau memang kita mau menyingkirkan ular tadi, ya berarti kita cari alatnya. Iya. Oke. Terus kalau memang kita mau kabur, lihat tadi, jangan sampai nanti kita kabur, kita nggak ngelihat, kita kejeblos. Betul. Iya, Oke, digigit sip. ular enggak, kaki patah. Oke, benar. Seperti itu. Iya. Enggak digigit ular tapi dia jeblos. Ah, Patah. itu. Yang terakhir P-nya itu prepare ya. Jadi lakukan semua yang tadi kita pikirkan. Itu dengan cara tadi kita udah observasi di sekitar kita. Jadi, seperti itu. Stop ya. Iya. Stop. Silent, thinking, observasi, sama prepare. Iya. Berarti ya. Nah mungkin bapak, ibu atau adik-adik ada yang ingin bertanya sekitar ular nih. Oh iya nih, Iya, mungkin kita dari silakan. kakak, dari masyarakat yang di sini yang mau bertanya nih. Ya silakan, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada yang mau nanya? Ya, karena masih banyak sekali Ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu, ular itu bahaya loh Bu. Iya. Ayo, yang sering main ular sana ya kan? Iya mungkin ibu-ibu masih kuat mitos tentang ular takut garam. Nah iya Yang Pak. pertama, yang kedua biasanya kalau ular kita bunuh nanti temennya datang. Nyamperin gitu ya. Iya. Ah. Nah sebenarnya gini, kita pecahkan yang tadi yang kedua dulu. Yang kedua. Ketika ular kita bunuh, Ah. ya kan, temennya akan datang sekeluarga. Ya. Iya. Secara mitos bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Secara ilmiah, ya, ketika ular kita tangkap, apalagi kita bunuh, iya kan? Ya. Biasanya si ular itu meninggalkan cairan. Iya, kotoran, ya. Itu. Nah, kotoran itu yang bikin ular lain datang. Tertarik. Entah
ular lain itu sedang birahi atau ular lain itu predator dari ular yang kita bunuh. Oh, artiannya justru predator dari orang. Iya, betul. Oh, bisa datang makanya kayak gitu ya. Terus yang pertama tadi ular takut garam. Kita sering banget tuh. Pokoknya kalau kita camping garam pinggirnya kayak gitu. Sebenarnya gini, biasanya kalau kita dulu zaman SD atau ketika kita pramuka SMP kita dipesan bawa garam kasar. Iya. Nah, cuman ya mungkin pembina kita tidak menyampaikan fungsinya untuk apa. Fungsi detailnya ya. Iya. Sebenarnya fungsi dari garam itu ketika kita camping itu hanya untuk mengusir hewan-hewan yang berlendir. Hewan-hewan yang sifatnya Tapi untuk ular ya garam ini tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya berarti tidak ya. Tidak pengaruh. Kenapa? Karena sisik ular ini sama dengan bahan kuku kita. Berarti sama ya? Sama dengan bahan kuku kita yaitu keratin. Keratin ya? Iya. Mungkin Bapak Ibu nih ada yang punya garam boleh bawa ke sini. Kita akan buktikan benar atau tidak. Ayo, Bu. Ya, mungkin ada yang punya garam. Teman-teman dari Karang Taruna bisa kita akan buktikan sama kita. Garam. Kita akan buktikan garam, cabai, bawang. Boleh. Yes, itu. Kita juga akan coba buktikan. Coba teman-teman. Tip stop itu benar atau tidak. Ketika ada ular. Nanti kita akan buktikan dengan ular yang memang kita akan coba buktikan dengan garam bener nggak. Ular ini takut garam, kita akan buat lingkaran. Ya, kita akan buat lingkaran. Kalau memang ular ini keluar dari lingkaran, berarti ular ini tidak takut terhadap garam. Oh iya. Nah, perlu Bapak ketahui, ya Bapak Ibu ketahui, ular ini pada dasarnya takut sama manusia. Ini ular ini jenis kobra ini bisa menyemburkan bisa. Dia memiliki dua jenis bisa, neotoksin dan hemotoksin, menyerang darah dan saraf. Hati-hati, ya. Nah, jika memang Bapak Ibu ya ada yang kena kesembur, ya biasanya kalau ular ini menyembur bagian mata. Kenapa? Nah, kenapa? Karena mata kita ini memantulkan cahaya. Oh, jadi karena ada pantulan cahaya itu. Ya. Nah, tadi saya bilang pada dasarnya ular itu takut sama manusia. Yang jelas ular itu sebenarnya takut sama manusia. Kenapa dia menyerang? Karena dia terprovokasi. Itu. Ya. Saya akan buktikan. Ya, adik-adik tetap hati-hati ya. Coba dibantu, Bang. Iya. Iya, ini jenis kobra ya. Karena dia menjemberkan lehernya. Leher kepalanya ya. Ini bisa dilihat di sini ada garam ya. Saya akan taruh di tengah-tengah garam ini, ya. Apakah si ular ini akan keluar atau tidak? Kalau ular ini keluar dari lingkaran garam, berarti ular ini tidak takut terhadap garam. Kita akan buktikan. Iya. Kita saksikan. Nah, ternyata ular ini keluar. Ya. Kalau kita diam, dia pun tidak akan menyerang, dia pun tidak akan menggigit, dia lebih cenderung menghindar. Ular ini tidak takut terhadap garam. Terus ular ini lebih cenderung menghindar ketika bertemu manusia. Saya diam, dia tidak akan menyerang, dia tidak akan menggigit. Ya, tadi mana lo? Ketika kita diam, ya ular ini akan pergi. Ya. Benar nggak? Yang tadi saya bilang stop, terbukti tidak? Terbukti. Ya. Silentnya. Tapi kalau kita provokasi, ular ini akan menyerang. Ya. Mana dia? Kita akan provokasi. Oke.
Ini buat adik-adik jangan ditiru, ya, jangan ditiru, ya, ya, jangan ditiru. Ketika kita provokasi, ular ini akan, nah, lihat, ular ini akan siap menyerang. Kenapa? Ya, ya, nah, lihat, ular ini siap menyerang, ya. Yang pertama dia akan menyemburkan bisanya, ya. Nah, ini, awas, ya. Ular ini yang pertama biasanya menyemburkan bisa. Ya, setelah itu baru dia menggigit. Ya. Mungkin ada yang mau dicoba? Ada yang ada seperti ini. Galon. Ya, dia ditekan, diangkat, masukkan. Oke. Nah, ular ini sebenarnya ya mendekati buta. Ya, tidak seperti hewan lain, ya, mamalia, ya, dia bisa melihat bentuk, warna, ya. Tapi kalau untuk ular, dia tidak bisa melihat, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat di film India, ya, ular bisa gerak-gerak joget, ya, karena suling, ya. Jadi kenapa bisa bergerak seperti itu tadi? Ular ini mengikuti gerakan. Ya, gerakan apa? Gerakan si suling tadi. Ya, bayangannya mungkin ya. Iya, betul. Kalau dari penglihatan ular. Iya, betul. Oke, itu untuk jenis ular kobra. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kesembur matanya, ya, jangan dikucek. Jangan dikucek, Bang. Jadi apa nih? Ya, yang jelas kita harus bilas mata kita. Dibilas, dikucurin air. Supaya apa? Supaya si bisa ular tadi keluar. Oke. Ya, satu arah. Ya, jangan diginiin. Kalau diginiin nanti akan masuk ke dalam. tapi ke samping. Biar dia keluar. Oke? Terus jangan dikucek. Kenapa? Nggak boleh dikucek. Karena ketika nanti si bisa ular masuk ke mata kita, ya, dia akan mengkristal. Nah, kalau kita kucek secara tidak langsung retina kita akan rusak. Retinanya seperti itu, ya, iya. Ada cairan bisa ularnya. Iya, Oke. jadi kalau cairan bisa ular masuk ke mata itu, ya, itu akan mengkristal. Itu makanya perih. Bentuknya seperti itu. Kayak pecahan bling-bling kayak gitu ya. Betul. Oke. Ayo mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Nah, terus kalau bisa ular kena tangan, bahaya enggak? Gitu kan? Ya, jadi kalau misalnya kena tangan, selama tangan kita tidak ada luka, itu tidak bahaya. Cukup dibilas aja. Oh gitu. Iya. Yang penting tidak ada luka nih. Yang penting tidak ada luka, seperti itu. Ya, ada yang mungkin Bapak ada yang mau bertanya nih, ya, tentang ular. Ayo. Habis ini kita coba akan praktek nih. Bapak-bapak biasanya senang yang besar-besar nih. Nah, iya benar. Iya. Atau ibu-ibu senang Ibu-ibu kayaknya, ibu-ibu. Bukan kita akan coba praktek handling, ya, dengan ular jenis piton. Nah, Bapak Ibu perlu tahu. Ibu-ibu yang punya ular cabai di rumah ini ada piton nih, Bu. Nah, bosen lihat ular cabai mulu, piton nih. Ini ular terpanjang di dunia. Nah, ini ular-ularnya kemarin kita dapat nih. Coba Bang, keluarin ular pitonnya. Ya, ular piton. Ini ular terpanjang di dunia, ya. Ini cara tangkapnya memang agak, biasanya kalau bapak-bapak seru, ya. Nah, ini. Jadi bisa dipraktekkan nih bapak-bapak. Iya, wajib bapak-bapak praktek nih ular. Berani, Pak. Kalau tadi kan ular berbisa. Kami pun tidak bisa rekomendasiin, ya, untuk praktek. Apa resikonya? Ini artiannya jenis ular ini jenis ular terbesar ya. Iya. Nah, ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara handling, ya. Ini kita coba menggunakan cara handling matador. Nah, ya, dengan cara menutup kepalanya, bagian kepala, ya. Nah, bahaya. Kain ini harus kencang. Kenapa? Ketika nanti dia ngantem, ini akan tertahan. Tertahan ya? Iya. Ayo, coba di itu. Oke, yuk, bisa yuk. Nah, ini salah satu tim rescue kami, ya. Mungkin Bapak Ibu di sekitar sini, ya.
lebih dekat ke Bang Rian. Ya, nah ini tutup kepalanya, cari kepalanya di mana. Nah, kalau sudah kepegang, nah seperti ini, mudah ya. Yang penting nggak boleh panik. Dipindahkan. Nah, udah. Cep. Dilepas, Cep. Dilepas. Oke, dilepas. Nah, Bapak Ibu, ketika kita nangkep ular besar jenis Python reticulatus, ya, yang pertama kita jaga adalah leher kita. Leher kita jaga. Supaya apa? Ya, supaya tidak dililit. Betul, karena leher ini adalah bagian sensitif. Iya. Terus posisi kaki harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Ya, karena nanti si ular ini akan membelit satu kaki. Jangan sampai dua. Oke, berarti kalau satu kaki masih bisa ya kita. Iya, nanti kita bisa jalan untuk cari pertolongan. Seperti itu. Nah, ini dia tadi menggunakan teknik handling matador. Untuk jenis ular yang besar biasakan 2 orang ya. Satu di kepala, satu di ekor, satu fokus di kepala untuk tangkap ularnya. Ya. Jangan goyang dong. Ya. Kita lihat posisi mata ular, perhatiannya kemana? Ya. Kita lihat dulu perhatian mata ularnya kemana? Ya. Ini dilakukan yang profesional ya. Iya. Coba ya. Tapi saya tidak mengajarkan, hanya mencontohkan. Lihat, ular ini ketika akan menyerang, dia akan melepitkan tubuhnya, ya. Setelah itu dia akan tegas, maju ke depan. Ya. Nah ini dia, lihat. Ya. Ya, seperti ini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, kita lihat kontrolnya dulu ya. Nah, oke. Ya, sudah berapa kali mecahin ban motor nih. Nah, tadi di itunya mana? Nah, Bapak Ibu, nih ular ya, kalau sudah sebesar ini sudah bisa makan anak orang. Oke, teman-teman Nah, ini ownernya. Biar. Ini ownernya. Sini. Nah, ini ownernya. Owner yang punya nih. Ini ownernya. Nah, ini ownernya untuk si gara-gara. Nah, ini ownernya namanya Bang Ajo, ya. Nah, ayo dong lihat tuh, Bu. Lihat masih kecil ini. Coba ular sama orang besaran ularnya. Yuk, teman-teman dari Karang Taruna, saya butuh untuk dokumentasinya, kita foto-foto bareng ya di sini. Nah, lagi dililit ya Bang Uti ya. Iya. Ceritanya lagi dililit. Ini si gara-gara ini kemarin sempat juara umum di Purwakarta, ular terbesar. Ya. Ayo, saya butuh teman-teman dari Karang Taruna untuk dokumentasi. Ya. Kita dokumentasi. Ya. Silakan, yuk merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Gak usah takut. Ownernya saja anak kecil. Nah, ini ownernya yang punya anak kecil. Pasang kalah. Iya. Yang punya anak kecil. Iya.